Shalom, puji Tuhan saudara, hari yang baru lagi Tuhan izinkan kita masuki bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya terus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan bagian firman Tuhan juga kiranya terus menolong kita untuk menikmati pimpinan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua pasal 6 ayat yang ke-10 berbunyi, Yosua pasal 6 ayat yang ke-10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saudara, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Tembok Yeriko merupakan satu pertahanan perang, merupakan satu tempat yang aman bagi orang yang sedang melakukan perlawanan atau peperangan, bahkan menerima serangan dari musuh perangnya. Tembok Yeriko merupakan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan orang-orang atau para pahlawan yang ada di balik tembok itu pun merupakan orang-orang yang sangat terlatih dalam berperang. Dan rasanya mustahil untuk umat Tuhan dapat mengalahkan peperangan itu, dapat mengalahkan musuh dalam peperangan itu. Rasanya sangat mustahil karena dengan tempat pertahanan yang begitu gagah dan orang-orang yang terlatih di dalamnya. Dan Yosua bersama dengan 40.000 tentara yang siap untuk berperang pada waktu itu sebenarnya menantikan bagaimana mereka harus berperang. Hal yang Tuhan izinkan, hal yang Tuhan suruh melalui Yosua adalah hal yang sangat tidak masuk akal, hal yang mustahil dapat mereka mengerti. Karena Tuhan berfirman dalam ayat yang kedua dituliskan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini dengan beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyatakan ini kepada Yosua, Yosua harus menyatakan ini kepada bangsa itu. Dan sebagai pemimpin, pertama tentu Yosua sendiri harus percaya kepada perkataan Tuhan. Kemudian Yosua harus juga dengan yakin menyampaikan perkataan itu kepada umat yang dia pimpin, kepada bangsa yang dia pimpin. Saudara dikasih Tuhan, semua yang mereka siapkan dengan senjata dan dengan segala cara berpengalaman berperang seakan-akan tidak berlaku pada waktu itu. Karena Tuhan hanya menyuruh mereka mengelilingi tembok Yeriko tanpa boleh mengeluarkan suara, tanpa boleh memperdengarkan sepatah kata pun pada saat mereka melakukan tugas untuk mengedari tembok itu. Saudara, selama 6 hari mereka harus mengedari. Hanya 1 kali mereka kembali ke kemah. Kemudian dikatakan pada hari ke-7 mereka harus mengedarinya selama 7 kali. Saudara, tidak bisa dibayangkan cara peperangan yang dilakukan pada waktu itu. Semua perhitungan yang semula diancar-ancar, ya semula diatur untuk keberhasilan dari satu peperangan betul-betul tidak bisa diberlakukan. Dan kita melihat apa yang diinginkan pada saat itu hanyalah ketaatan mereka dan iman mereka pada perkataan Tuhan. Ketaatan mereka kepada perkataan Tuhan
dengan disertai iman mereka. Saudara, dalam ketaatan itulah mereka melakukan dan percaya pada perkataan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan mau menyerahkan kota itu beserta dengan rajanya. Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang memimpin peperangan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan dengan iman itulah yang mereka lakukan. 6 hari mereka mengelilingi dan hari ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Kuasa Allah sangat nyata, saudara, dalam ketaatan kita kepadanya. Dalam percaya kita kepadanya, disitulah Allah bertindak. Mungkin saat ini dalam hidup kita ada bentuk-bentuk tembok Yeriko, ada bentuk-bentuk pergumulan yang rasanya mustahil dapat kita kalahkan. Rasanya mustahil untuk kita bisa menang dalam pergumulan atau masalah yang sedang kita hadapi. Apapun masalah itu, saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan, dengar apa kata Tuhan, dan lakukan apa kata Tuhan. Yang dibutuhkan adalah mendengar suara Tuhan dan taat pada pimpinan Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan akan berjalan di depan dan memimpin peperangan yang kita sedang hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang terus menolong kami. Allah yang sudah menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu, mengangkat kami menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu. Kami serahkan diri kami kepadamu Tuhan. Tiap-tiap hari kami rindu Allah berbicara dengan jelas kepada kami, sehingga kami dapat mentaatinya. Perkara yang nampaknya mustahil sekalipun, bahwa kami tunduk di hadapan-Mu, dan Engkau yang akan berbicara dan menimbulkan iman dalam hati kami, sehingga kami berjalan melangkah dengan iman, bahwa Allah yang berjalan bersama dengan kami, Allah menjadi pahlawan perang atas setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami hari ini lagi, permuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Berkati juga orang-orang yang kami kasih, kaum keluarga kami, semua rekan pelayanan kami di ladang yang paling sulit sekalipun, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.